selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Delfon. Saya Cahya. Saya Mista. Saya Isti. Saya Isi. Saya Gilang. Untuk materinya dipersilakan untuk pemateri 1. Bagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer, ancaman yang berupa penggunaan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dapat mengancam kedaulatan, wilayah, dan keselamatan negara. Jenis ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, terorisme bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Sedangkan ancaman non-militer berbeda dari ancaman militer karena tidak melibatkan kekuatan fisik dan seringkali sulit terlihat seperti ancaman militer. Militer dalam negeri disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan daerah terhadap pemerintahan pusat. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menyebabkan kerusuhan. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi ekstrim atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Agresi, serangan militer oleh negara lain yang membahayakan kedaulatan dan wilayah negara. Yang kedua, invasi, serangan bersenjata terhadap wilayah NKRI oleh negara lain. Yang ketiga, bombardemen, penggunaan senjata oleh negara lain terhadap NKRI. Yang keempat, blokade, pengepungan wilayah NKRI negara lain terhadap NKRI. Yang keempat, spionis, kegiatan mata-mata untuk mendapatkan dokumen militer rahasia. Yang kelima, sabotase, merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Yang keenam, ancaman militer oleh jaringan terorisme internasional atau terorisme lokal yang bekerja sama dengan terorisme internasional. Yang ketujuh dan yang terakhir, pemberontakan dan perang saudara dengan penggunaan senjata. Ancaman non-militer meliputi yang pertama, ancaman ideologi. Meskipun paham komunis tidak lagi populer sejak runtuhnya Uni Soviet, ancaman terhadap ideologi masih relevan. Yang kedua, ancaman politik. Politik bisa menjadi alat untuk memicu perang dan menggulingkan pemerintahan serta mempengaruhi negara-negara melalui faktor-faktor seperti HAM. Yang ketiga, ancaman ekonomi. Kondisi ekonomi memainkan peran kunci dalam pertahanan negara, termasuk ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal seperti inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, dan ketidakjelasan sistem ekonomi. Ancaman eksternal meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Yang keempat, ancaman sosial budaya. Ancaman ini mencakup isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik berdasarkan agama, suku, dan ras yang dapat memicu perang dan pengungsi. 5. Ancaman teknologi informasi. Kejahatan siber dan kejahatan perbankan